tertulis. Beratnya itu di situ. Sedangkan Kristen Arab pertama yang menghuni Katolik itu di abad ke-1. Yesus tidak mengajarkan Katolik, saudariku. Ya, harus menjauh dari orang-orang Farisi. Islam itu harus menjauh, jauh dari orang Farisi. Jadi kalian menggunakan Allah SBT itu di abad ke-7. Di mana kemahakuasaan Allah SBT? Saya bertanya. Sabar, kita tidak ke situ. Yesus mengajarkan Islam, Yesus tidak mengajarkan Katolik. Itu dulu. Mengajarkan Islam. Shalom Islam itu berasal dari Arab Kristen. Ya, Shalom artinya selamat. Islam artinya selamat. Yesus juru selamat. Yesus juru Islam, bukan Katolik. Tidak ada di dalam kitab mengajarkan Islam. Tidak ada. Islam itu muncul di abad Yesus ke-7. juru selamat. Jadi Shalom. Tunggu. Ya sudah, kalau begitu Yesus mengajarkan Katolik tidak? Oke. Yesus mengajarkan Katolik tidak? Iya, Yesus mengajarkan Katolik tentang keselamatan. Nah, di mana? Di mana Yesus mengajarkan Katolik? Coba. Ayo. Di mana Yesus mengajarkan? Kita sudah tahu. Kalau gini Bang Sumaya, gini. Jadi, Anda bilang tadi Shalom. Shalom itu selamat. Berarti Yesus Islam, begitu. Iya. Nah, Yesus sekarang Islam. Katolik di mana? Iya, Yesus Islam pertama buktinya. Yesus sahada. Yesus Katolik. Yohanes 17:3. Iya. Di mana Yesus Katolik? Di mana? Di kan? Iya, di mana? Katolik itu di mana? Di mana Yesus mengajarkan Katolik? Tidak. Katolik itu tidak ada di dalam Alkitab. Tapi rasul-rasul. Ya, rasul-rasul. Tapi di dalam Bible ada Shalom. Tidak ada Katolik, tetapi ada Shalom. Iya, Shalom. Kan begitu. Shalom itu dari Arab. Nah, yang dong. Shalom itu Ibrani, bukan bahasa Arab. Kan. Shalom itu bahasa Ibrani. Arab itu salam. Arab. Assalamu alaikum. Shalom alaikum. Ibrani dan Arab. Yesus juru Shalom. Bukan Islam. Oh, kalau masalah Katolik, masalah Kristen, memang Yesus sendiri mengatakan bahwa pada zamannya penyesat dunia itu sudah hadir. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia itu dilemparkan keluar. Sekarang itu berarti abad pertama. Penyesat itu memang di abad pertama. Tetapi Yesus sudah mengajarkan Shalom, mengajarkan Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad datang, dikatakan bahwa pada hari ini terkusempurnakan ajaranmu. Jadi kesempurnaan ajaran Yesus itu nanti pada zaman Nabi Muhammad. Makanya Yesus di dalam Yohanes 16 mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Jadi memang Yesus itu Islam diajarkan, tapi belum sempurna. Masih banyak yang Yesus ingin ajarkan. Tapi orang belum sanggup pada saat itu. Ketika Nabi Muhammad datang, barulah Islam itu disempurnakan. Karena sudah sesuai dengan zamannya. Jadi Yesus tidak mengajarkan Katolik, saudariku.
Yesus mengajarkan Islam. Ya, tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau memang Yesus Islam. Mana ada Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Yesus mengajarkan dirinya hamba Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Baca Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah kepada Tuhan yang kami kenal. Yesus penyembah Tuhan, dia bukan Tuhan, saudari. Katolik menggantikan dewa mereka, Hercules dan Zeus, dengan nama Elohim dan Yesua. Yesus. Iya, betul, Makanya, betul. nah itu betul. Makanya Katolik tadinya itu adalah orang-orang yang belum memiliki kemudian kitab suci, tetapi mereka sudah memiliki kepercayaan, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa. Makanya Katolik ibadah Minggu. Kiriaki. Apa kiriaki itu? Hari dewa matahari. Sementara Yesus ibadahnya hari Sabaton, hari Sabat. Hari Tuhan, hari peristirahatan Tuhan, hari Sabat. Katolik hari Minggu, karena mengikuti nenek moyang mereka. Adapun Yesus, itu hanya alat untuk dipakai menutupi ajaran nenek moyang mereka untuk menyembah kepada dewa-dewa mereka. Makanya Katolik itu, Betul. Maria pun dianggap Tuhan, ibunya Tuhan Theotokos. Kami hanya menghormati Bunda Maria, bukan menyembah. Tapi menganggap ibu Tuhan kan? Tidak. Oh salah, berarti Katolik baru ini. Kalau Yesus itu Tuhan, berarti Maria ibunya Tuhan. Iya, seperti Nah, iya sudah. Iya, sudah. Berarti di Katolik manusia bisa melahirkan Tuhannya. Iya, daripada Tuhan satu. Itu bukan ajaran Yesus. Gimana? Ya, itu ajaran kalian. Tuhan satu tapi tidak ada. Maksudnya Tuhan satu tapi tidak ada. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda menganggapnya tidak ada? Iya, saya menganggap tidak ada. Karena dia tidak ada kan? Kenapa? Maksudnya karena Anda tidak melihatnya gitu. Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada karena Anda tidak melihatnya. Maksud saya kan tidak percaya. Oh, ya iyalah. Saya tidak percaya. Itulah disebut kafir. Itulah yang makanya saudari disebut kafir karena nggak percaya kepada hakikat yang maha ada gitu. Sekarang percaya ada Allah. Gimana? Gimana? Percaya ada Allah. Emang Dia tidak percaya bahwa ada Allah. Putus-putus suaranya. Mention ini dia tidak percaya bentar, Allah. ini jaringan. Bentar Bang Zul. Iya. Jangan dulu turun. Oke, makasih saudari. Iya. Kami tunggu sampai saudari syahadat. Bang Gina, begini saya mau bertanya sedikit bisa kan? Boleh, silakan. Oke, begini saya ini masih bingung ya, di antara semua nabi yang ada. Nabi mana yang waktu bayi bisa ngomong itu? Nabi Isa alaihi salam. Kenapa dia bisa bayi bisa ngomong? Membela ibunya yang dituduh sebagai pesina oleh kaumnya sendiri, umatnya sendiri. Tapi istilah itu kalau nabi bayi nolari bisa ngomong itu. Coba. Bayi bisa ngomong, Anda nggak percaya? Ya kan sebenarnya bayi bisa ngomong itu, coba. Apakah Tuhan Anda nanti bisa ngomong setelah dia dewasa? Apa? Jadi Tuhan Anda pernah ang-eng-ong. Tuhan, apa kabar? Gitu.
Di kami, seorang nabi dari bayi bisa ngomong. Di Anda, Tuhan dari bayi nggak bisa ngomong. Halo? Halo? Akal masih ada kan? Ada kan? Masih. Nabi dari bawah ini bisa ngomong kecuali Isa. Di Islam, seorang nabi ketika ibunya dituduh sebagai pesina, nabi ini berbicara, "Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan." Saya balik bertanya, Yesus Tuhan sejak kapan? Ya, sejak dia lahir. Berarti sudah bayi dia sudah bisa bicara kan? Sebelum dunia ini ada. Berarti ketika dia lahir, Tuhan Anda sudah bisa bicara atau ang-eng-ong? Begini, saya mau tanya. Mendapatkan gelar yang paling banyak. Nabi mendapatkan gelar paling banyak di dalam dunia debat. Yesus banyak kali gelarnya. Saya Bang Sumba penting banyak gelar. Iya, banyak gelar. Tapi ada satu gelar yang bermasalah. Yaitu gelar Tuhan. Masalah itu. Lebih baik saya manusia menjadi Tuhan. Gimana? Gimana saudari? Lebih baik Tuhan jadi manusia daripada satu itu. Tapi coba saya tanya sama Bang Zul. Allah SWT itu di mana? Bagus. Pencipta langit dan bumi itu bertahta di atas arash. Di atas langit. Apa itu arsh? Arsh itu tahta. Singgasana. Tahta. Tempat pijakan. Tempat pijakan kaki seorang raja kalau dalam perspektif kemanusiaan. Tahta. Di atas Ini jaringan saya ya teman-teman ya. Sayang sekali jaringannya Bang Suma suka gangguan. Oke, lanjut. Sekarang begini saudari saya, saudari Mensien. Nah, gini. Sebelum Tuhan Anda jadi Yesus, apakah Tuhan Anda sudah ada? Menurut saya, kayaknya belum. Hanya ada Bapa di surga. Izinkan saya tertawa. Sebelum Tuhan Anda jadi Yesus, Tuhan Anda nggak ada gitu. Tuhan saya Bapa di surga. Nah, bagaimana bisa Anda membuktikan dia ada, sementara dia belum jadi manusia? Kekuasaannya itu Roh Kudus. Bapa di surga. Saudariku ini ada-ada aja nih. Jadi Tuhan itu pencipta. Betul? Betul. Bukan ciptaan. Nah, bukan ciptaan. Sesuatu yang bisa kita lihat, sahabat, bukan. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita peluk, bisa kita cium, bisa kita gendong, itu bukan Tuhan, itu ciptaan. Jadi pencipta itu bukan ciptaan. Karena dia bukan ciptaan, maka dia tidak bisa kita lihat. Kalau sesuatu yang bisa kita lihat, itu ciptaan. Tuhan tidak bisa kita lihat. Tuhan hanya menyatakan keberadaannya di segenap penjuru. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kita hanya bisa merasakan kehadiran Tuhan melalui segala penjuru yang ada di atas muka bumi ini, termasuk terhadap diri kita. Gitu saudariku. Jadi Yesus aja mengajarkan, Bapak tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Yohanes 5 nomor 37. Kata Yesus itu. Kata Yohanes,
1 nomor 18, tidak ada Tuhan, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada yang pernah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi Yesuslah yang datang menjelaskan, mentafsirkan tentang Tuhan itu. Begitu saudari. Jadi Tuhan itu nggak bisa lihat. Sebagaimana kita tidak bisa melihat akal, tidak bisa melihat roh. Ya itulah cerminan Tuhan tidak bisa kita lihat. Iya, tapi kita kan percaya bahwa dia itu. Ya, harus kita percaya. Karena kalau dia tidak ada, bagaimana mungkin alam semesta ini ada? Bukti adanya Tuhan, adanya alam semesta ini. Bukti adanya Tuhan, adanya kita ini. Kita ada karena ada yang menciptakan. Meskipun yang menciptakan itu tidak nampak oleh kita, buktinya kita ada, berarti dia ada. Maka tugas kita hanya menyembah, bukan mencari dia di mana. Karena dia bukan makhluk. Berbeda dengan Yesus. Maaf, Yesus itu makhluk. Dia ciptaan, makanya bisa dilihat. Jadi kalau Anda menyembah Yesus, nah itulah yang masuk ke neraka. Karena Anda menyembah ciptaan. Tidak menyembah kepada penciptanya Yesus. Tapi dia itu juru selamat. Betul. Kami beriman, Yesus juru selamat. Oleh karena itu percayalah kepada Yesus. Jangan percaya kepada gereja. Kok bisa? Ya iya dong, gereja mengajarkan yang bertentangan dengan Yesus. Saudari, Yesus mengajarkan hari Sabat. Gereja mengajarkan hari Minggu. Yang udah bertentangan itu. Sayang sekali adik ini cantik loh padahal. Iya dong. Gimana dong? Yesus mengajarkan hari Sabat. Saudaraku mengajarkan hari gereja, mengajarkan hari Minggu. Saudari yang cantik ini malah ikut gereja. Kenapa nggak ikut Yesus? Juru selamat kan Yesus, bukan gereja. Gimana? Hari Minggu kan hari istirahat, hari kita membawa. Hari istirahat itu hari ke-7, hari Sabat. Ya, hari ke-7 Sabat. Minggu itu hari pertama. Minggu itu hari ke-7. Enggak. Hari Sabat hari ke-7. Hari Sabat hari ke-7. Iya dong. Apa? Hari Minggu itu hari ke-7. Bukan, hari Minggu itu hari Ahad. Ahad itu Sabtu pertama. Ini kelirunya gereja, bukan keliru. Ini kesengajaan. Kenapa saudara Katolik ibadah hari Minggu? Bukan karena itu hari pertama, bukan. Bukan juga karena hari ke-7, enggak. Hari Minggu itu adalah hari Kiriaki. Apa Kiriaki? Hari penyembahan Dewa Matahari. Sunday. Hari Matahari. Kalian menyembah Dewa Matahari. Di Kejadian mengatakan bahwa Bapa menciptakan bumi di hari pertama. Hari pertama. Sampai dan hari ke-7 adalah hari istirahatnya dia. Berarti hari ke-7 itu hari Sabtu. Hari ke-7 itu hari Sabtu. Yahudi ibadah hari apa? Sabtu atau Minggu? Yahudi. Hari Sabtu mereka Sabat. Makanya saudara kita Advent itu ibadahnya Sabtu. Karena mereka mengikuti orang Yahudi. Yahudi itu Sabtu. Yesus ibadahnya Sabtu bukan Minggu. Minggu itu hari Dewa Matahari. Makanya hari Minggu kalian ibadah itu sebenarnya memuji Dewa Matahari. Dewa Matahari pernah menyatakan diri di dalam Wahyu 22 nomor 16.
Iya, matahari. Iya. Coba sebelum Katolik, orang-orang Roma menyembah dewa siapa dan hari apa? Saya tidak belajar itu Bang Zuma. Nah, itulah adikku yang cantik. Makanya aku bilang, orang Yahudi itu ibadahnya hari Sabtu. Kami umat Islam hari Jumat. Kalian orang Kristen hari Minggu. Kalian ngaku pengikut Nabi Isa atau Yesus. Tapi kenapa kalian ibadahnya Minggu? Mengikut Paulus. Sementara Yesus hari Sabtu ibadahnya. Gitu loh. Tapi kami kan mengikuti karena Yesus bangkit pada hari Minggu. Bukan, hari ibadah itu bukan dari hari bangkit. Hari ibadah itu yang ditentukan Tuhan. Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang tidak menguduskan hari Sabtu, bunuhlah dia. Karena dia telah menodai hari kudus, hari Sabat itu. Iya, diperintahkan dibunuh gitu. Hari Minggu itu hari Dewa Matahari. Sandai artinya apa? Minggu. Sandai. Coba ibadahnya. Ini saudari kita error. Udah ada, kita sapa dulu. Nanti dia marah. Soalnya kami orang Katolik mengiman aja. Kami yang atau Kristen yang lain kan Bang Zuma, mereka itu cerdas, sering baca Alkitab. Beda dengan kami, kurang baca Alkitab, kurang ke gereja juga. Tapi kami berdoa di rumah, berdoa tiap hari di rumah. Pagi berdoa, malam sebelum tidur berdoa. Kalau hari Minggu saya tidak ke gereja, berarti saya doa di rumah. Tuh. Iya. Baguslah. Ya. Kalau bisa, adik ini saran saya sering-seringlah baca Bible. Baca bukan dengan doktrin, tapi dengan sudah akal. Baca Bible dengan akal. Pasti ketemu dengan ajaran Yesus, yaitu Islam kan gitu. Enggak mau. Berarti nggak percaya Yesus dong kalau begitu. Saya percaya Kristus, tapi saya nggak masuk Islam. Kalau percaya Yesus, kenapa jadi Katolik? Adikku yang cantik. Kan harusnya jadi Islam. Yesus itu kan juru Islam. Jadi akan juru selamat untuk para Kristen. Enggak dong. Untuk orang-orang yang percaya. Itu dia. Untuk orang-orang yang percaya kepada dia. Nah sekarang Katolik ini berasal dari orang-orang percaya atau berasal dari orang-orang yang tidak percaya Yesus sehingga mendirikan Katolik. Nah itu yang perlu dipahami. Katolik ini berasal dari mana sebenarnya? Kalau percaya kepada Yesus tidak mungkin Katolik, tidak mungkin ada. Kalau orang-orang semuanya orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, semuanya orang menjadi Yahudi, bukan menjadi Katolik. Andai saja seluruh Yahudi Israel, Bani Israel percaya kepada Yesus, maka semuanya akan menjadi Yahudi yang taat. Bukan menjadi Katolik. Katolik itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, makanya mendirikan sekte baru di luar Yahudi. Celakalah engkau wahai orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, agama apa yang didirikan oleh orang Farisi di luar Yahudi? Dia Katolik.
Pengikutnya adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Kata siapa? Kata Yesus. Matius 23 nomor 15. Selesai. Begitu saudariku yang baik hati. Gimana? Lalu Islam bagi rumah. Ya, Islam itu ajaran para nabi. Yesus mengajarkan tauhid. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 nomor 3. Yesus itu yang mengajarkan. Dan mengenal Yesus yang kau utus. Berarti dalam perspektif keislaman, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Kami bersaksi, kami mengenal Yesus bahwa dia adalah utusan Allah. Dan kami mengenal Allah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Yohanes 17 nomor 3. Itu loh saudariku yang cantik dan baik hati. Pokoknya dalami Bible baik-baik. Lepaskan doktrin, lepaskan dogma, pelajari Bible itu. Insya Allah akan sampai kepada Islam. Ah, jangan bantu Bang. Jangan, nggak mau ya sudah, berarti ke neraka. Tema kita tuh tema, berarti ke neraka. Saya tidak bisa belajar. Soalnya Al-Quran itu kan cuma satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Tapi Gak kan ada, bisa bahasa. gak ada terjemahan juga. Udah dong. Ada terjemahannya, ada Al-Quran terjemahan. Ada. Hebatnya Al-Quran itu ada. terjemahan, tapi banyak yang lupa. Ada Al-Quran terjemahan, ada. Sekarang kalau saya baca Bible, mau baca aslinya di mana? Banyak yang murtad. Anggap saja itu betul. Yang murtad ini pasti karena mau bebas dari ajaran Tuhan, dari aturan Tuhan. Kalau masuk Islam berarti mau tunduk kepada perintah. Islam itu kan artinya selamat. Kenapa bisa selamat? Karena tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Tuhan artinya tunduk mengikuti perintah Tuhan. Kalau di Kristen, contoh. Ada orang Islam tiap hari sholat, puasa, zakat, sujud, menyembah kepada Tuhan. Tidak makan makanan yang diharamkan Tuhan. Begitu masuk Katolik, bebas. Bebas dia. Sudah seperti monyet dia hidupnya. Gak ada lagi aturan yang mengikat. Bebas. Dia mau ibadah, tidak ibadah, tak ada kewajiban. Ya, seperti Tak ada lagi ketundukan. Ya iyalah dong. Ada nggak yang wajib di Katolik? karena Ada nggak Bukan yang paksaan. wajib di Katolik? Katolik itu Ada bukan nggak? paksaan. Nah, Tidak kalau boleh di bisa- Islam tidak. Oh, kalau di Islam tidak. Yesus sendiri mengatakan kalau mau selamat, ikuti segala perintah Tuhan. Matius 19, Matius 5, Yohanes 14, nomor 12, nomor 21. Itu ajaran Yesus. Yohanes 12, nomor 44 sampai nomor 50. Kalau mau selamat, lakukan segala perintah Tuhan. Berarti ketaatan. Nah, sedangkan di Katolik, ajaran Paulus mengatakan, kamu sudah dimerdekakan dari kuk penghambaan karena Kristus telah membebaskan engkau. Nah, itu ajaran Paulus tuh. Jadi kalau mau selamat harus tunduk. Mengasihi Tuhan apa artinya mengasihi Tuhan? Hukum terutama adalah kasihilah Tuhan Elohim. Kalau mengasihi berarti mentaati. Kalau mentaati berarti harus menjadi seorang yang soleh atau soleha. Saya jadi Kristen itu agama bebas. Tidak ada aturan yang dari Tuhan yang dilakukan oleh Katolik. Minggu ibadah di gereja bukan aturan Tuhan. Menyembah Yesus bukan aturan Tuhan. Tidak bersunat bukan aturan Tuhan. Merasulkan Paulus bukan aturan Tuhan. Makan babi bukan aturan Tuhan. Natalan bukan aturan Tuhan. Itu aturan yang dibuat-buat oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Jadi kalau mau bebas seperti monyet, silakan keluar dari Islam, boleh milih Kristen atau Katolik. Bebas. Tak ada perintah wajib di situ. Tapi mimpi masuk surga. Tapi bagaimana mau masuk surga, masuk akal aja tidak?
Kalau mau dapat gaji yang besar, kudu wajib bekerja rutin. Itu dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dapat duit banyak, kita harus giat bekerja. Gimana mau mimpi banyak gaji, banyak uang kalau cuma tidur doang, menghayal doang masuk surga, nggak ada aktivitas. Cuman nyanyi-nyanyi itu pun sekali seminggu. Mimpi masuk surga, masuk akal aja kagak. Yesus ditanya, "Guru, apa? Apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga?" Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Tuhan. 613 perintah lakukan kata Yesus. Kalau mau masuk surga berarti tugas orang hanya ibadah. Karena 613 itu harus dilakoni. Apa yang harus aku lakukan wahai Tuhan Guru? Supaya saya bisa masuk surga, ajarin dong. Yesus bocorkan rahasia, Matius 19:16. Lakukan segala perintah Bapa. Di Kristen, Galatia 5, nomor 2, Kristus. Galatia 5, nomor 1, Kristus telah membebaskan kita dari kuk penghambaan dan memerdekakan kita. Wah, parah ini. Malah Paulus mengatakan apa? Kalian Kristen bukan lagi hamba Tuhan. Jadi, kalian ini adalah anak-anak Tuhan. Wow. Bukan hamba Tuhan, tapi di gereja yang menghambakan diri kepada siapa kalau gitu? Menghambakan diri kepada Kristus yang keluar dari kubur. Alamak. Ayo. Siapa yang mengajarkan ke gereja tiap hari Minggu? Ada perintah Tuhan? Tidak ada. Ada perintah Yesus? Tak ada. Lalu siapa yang mengajarkan? Siapa yang membisikkan hati setiap orang Katolik ke gereja pada hari Minggu? Bukankah iblis itu sang pembisik? Sedangkan Tuhan mengajarkan hari Sabtu. Di Islam hari Jumat. Innalladzina amanu, jelas perintahnya. Hari Jumat jelas, hari Sabat jelas, hari Minggu tidak jelas. Hanya mengikuti kebiasaan nenek moyang orang Roma Yunani menyembah dewa hari Minggu. Dewa matahari, Sunday. Saya kira begitu saudariku, adik yang cantik dari Katolik. Terima kasih sudah bergabung di komal saya ini. Mudah-mudahan saya doakan Anda bisa dapat hidayah. Amin. Saudara Error, semangat malam, ganteng kali, Bah. Selamat malam, Bang. Malam. Bang, kita udah DM. Oh iya, ya. sorry. Saya tuh Malam dari tadi ini. nggak ada jawaban. Malam ini aku menunggu keseriusan abangku, ternyata serius. Kalau serius pasti komplain. Dan alhamdulillah beliau serius. Oke, habis ini langsung saya balas DM-nya. Teleponnya langsung nanti ada yang telepon dari API Pusat. Oke, Bang? Iya. Tim saya lagi memantau, nanti DM-nya akan saya buka dan akan saya teruskan nomor teleponnya ke manajemen API yang bisa membantu untuk memfasilitasi syahadat di teman-teman kita yang ada di Departemen Agama. Tapi ada tadi tipping-tipping, DM kawan juga kan. Apakah apa itu nggak boleh online, secara online katanya? Kenapa kamu nggak mau secara online katanya? Ya kalau itu diperlukan, ya tolong ya tim ya yang datang ke rumah aja yang online kan, bukan aku saya bilang kan gitu. Oh, betul. Setuju. Nanti sekaligus ke rumahnya adik Vincent juga. Saya langsung yang mensyahadatkan beliau. Masa iya? Ini dari mana ini? Beliau dari NTT. Beliau dari NTT kalau nggak salah ya, Dek ya. Dari NTT beliau. Cantik. Iya. Berarti Katolik Katolik. Katolik beliau. Pakai hijab cocok kali beliau, cantik pasti.
Cantik-cantiknya itu. Iya, orang NTT cantik-cantik, manis-manis, apalagi kok pakai jilbab. Oh, Masya Allah banget. Allahu Punya Akbar. saya kalau saya meninggal Gimana, karena Dek? tidak mengikuti lagi. Kalau nanti saya masuk Islam, saya langsung meninggal, Bang Zuma. Kenapa bisa? Manisem, Aduh, kan ada pertanyaan. Oh, itu pertanyaan sederhana kan? Kita pernah ditanya orang juga sama. Kenapa kau Kristen katanya? Jawabanmu apa itu? karena saya percaya Tuhan Yesus. Saya. Iya. Percaya Bagus Tuhan bagus Yesus. loh. Kalau percaya Yesus itu kan jadi Kristen, Adek. Jadi Jadi Yahudi. Islam. Yahudi aja dulu. Jadi Nggak usah Yahudi. di Islam dulu. Iya. Iya. Enggak. Ya dong. Iya. Jadi Yahudi dong kalau percaya Yesus. Dia mengajarkan kasih. Tapi yang menciptakan agama itu manusia, bukan Tuhan. Jadi Yesus membawa ajaran kasih. Jaringan saya error. Jadi seluruh para rasul memberikan ajaran-ajaran tersebut supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kenapa harus duluan ke Bunda Maria? Bunda Maria. Masya Allah. Karena dia adalah satu-satu bunda penyelamat kami. Jadi apakah ada perintah itu diduluankan dulu Bunda Maria? Bunda Maria? Tidak ada perintah untuk menyembah Maria, tapi kami menghormati. Terus pemahaman Agar pemahaman itu datangnya dari mana itu? Harus Kenapa? Bunda Maria dulu diagungkan? Maksudnya gimana? Kan Katolik kan berdoa dulu kepada Bunda Maria, kan ada istilahnya di RK bilang oh berdoalah kepada ibu supaya ibu menyampaikan doanya kepada anaknya. Dalilnya di mana itu? Saya nggak tahu dalilnya di mana. Saya itu kurang baca Alkitab, jujur ya. Saya orang Katolik, tapi jarang baca Alkitab. Oh RK yang bilang kayak gitu. Berdoalah kepada ibu supaya ibu menyampaikan doamu kepada anaknya katanya. Mungkin ada di Alkitab. Nggak ada, saya tuh bukan gitu. Pelajar Alkitab itu. Dia yang belajar Nggak ada. Dari A sampai Z. Nggak ada. Kayak gitu nggak ada. Itu tradisi. Itu tradisi doang. Mungkin. Tradisi orang Itu Katolik. tradisi. Tapi kami percaya Bunda Maria itu penyelamat kami juga. Karena dia Ada itu. anak Roh Kudus. Banyak kali penyelamatnya, Anda tapi nggak selamat-selamat. Gimana? Itulah pemahaman. Gimana ceritanya mau selamat? Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan kepada Katolik. Itu kan cuman apa? Prasangkaan doang. Mimpi, halusinasi, cinta bertepuk sebelah paha. Kan gitu. Karena keputusasaan tidak ada juru selamat yang lain, maka diambillah Yesus itu sebagai juru selamat. Padahal Yesus sebagai juru selamat bukan mengajarkan Katolik. Yesus mengajarkan Islam, sekali lagi ku bilang. Tidak ada, Yesus tidak mengajarkan Islam. Ya Allah ya Karim. Islam itu ketundukan. Islam itu tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Baca Yohanes 14 nomor 31. Kata Yesus, dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Allah. Dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepada aku untuk aku lakukan. Berarti dia berserah diri, berarti dia Muslim, dia Islam.
Tidak bisa. Halo Bang Cuma. Cari Kita tunggu saja ya. oleh Nanti dikira orang Iya. kita pansos pula nanti. Oke Bang, nanti habis ini tim saya akan WA. Sorry, saya tadi lupa sengaja Udah tidak saya intinya saya lupa. Iya Bang. Kurang enak pula nanti pansos ini dikira orang pula nanti jadi nggak enak. Oke, turun ya, Iya, Bang. iya, Kita makasih tunggu. Bang, makasih. Siap. Kalau aku buka DM sekarang nih, rungkat ini. Jadi habis live kita ini. Saya tuntun dulu adik yang cantik ini ke Islam. Silakan jelaskan. Nah, jadi kenapa agama terakhir yang datang itu tidak memakai nama suku kayak agama Yahudi, berarti agama dari keturunan daripada Nabi Ishak. Nasrani berarti agama yang berasal dari sebuah kota bernama Nazaret. Itu keberpihakan terhadap satu kelompok dan golongan. Kenapa agama yang datang terakhir disebut Islam? Karena itu netral. Islam artinya selamat. Siapapun yang mau selamat masuk ke sana. Mau dia mau dia NTT, NTB, orang Manado, orang Papua, orang Ambon, orang Medan, orang Batak, orang Toraja. Yang mau selamat masuk ke sana. Nah saya nih mau masuk menjadi Kristen. Kristen itu dari Yesus katanya. Yesus hanya untuk kelompok domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24 Yesus berkata, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Itu kata Yesus. Nah saya bukan Bani Israel. Gimana ceritanya? Menjadi pengikut Yesus saya bukan Bani Israel. Maka Nabi Muhammad datang diutus untuk Bani Adam. Makanya seruannya dalam Al-Quran. Ya Bani Adam. Wahai keturunan Adam. Ya ayuhan nas. Wahai seluruh umat manusia. Ajaran Yesus hanya satu seruannya. Ya ahli kitab. Wahai ahli kitab. Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Yesus menyeru hanya kepada Bani Israel. Tidak pernah menyeru kepada seluruh manusia Yesus itu. Malah dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Begitu adikku yang cantik. Jadi Yesus itu kita hargai, dia adalah juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Maka cukuplah Nabi Muhammad sebagai juru selamat kita. Yang mengajarkan kita untuk sampai kepada surga. Gitu. Anda juga bukan orang Arab, orang Indonesia. Nah, pertanyaan yang baik. Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah rasul untuk kepada seluruh manusia, kepada kalian semuanya. Gitu. Yesus memang orang benar, dia jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui dia, itu betul. Pada zamannya. Pada zamannya. Karena di dalam Yohanes 14 nomor 16, Yesus berkata, Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain yang diminta oleh Yesus itulah Nabi Muhammad. Tidak ada kata Nabi Muhammad. Kalau ada kata Nabi Muhammad pasti udah dihapus oleh bapak-bapak gereja. Kalau ada dihapus pasti nggak mungkin diloloskan. Mati perpuluhan kalau Nabi Muhammad disebut di dalam. Tapi dalam bahasa Arabnya
Bahasa Aram, di dalam Yohanes 16 nomor 13, apa kata Yesus dalam bahasa Aram? Nah, apabila ia datang, yaitu Roh Hamed, dalam Al-Quran Nabi Isa alaihi salam berbicara dalam surah As-Saf ayat 6. Ismuhu Ahmad, Roh Hamed, Ahmad. Sama. Dalam bahasa Aram. Nah, sementara kitab Katolik bahasa Yunani. Yesus tidak menggunakan bahasa Yunani. Yesus bahasa Aram. Gitu. Masalah. Iya dong, bahasa Arab, bahasa Aramaik, bahasa kaum Yahudi yang telah meninggalkan bahasa Ibrani. Setelah bahasa Ibrani mereka tinggalkan menjadi bahasa sakral, sehari-hari mereka menggunakan bahasa Aramaik. Tidak pernah menggunakan bahasa Yunani orang Yahudi itu. Cuman orang Katolik yang menggunakan bahasa Yunani. Kenapa? Karena Roma pada saat itu syarat dengan ajaran paganisme Yunani. Makanya menggunakan banyak bahasa-bahasa Yunani. Begitu. Jadi Yesus menyebut apa? Roh Hamed. Roh Hamed itu artinya apa? Roh kebenaran yang diminta kepada Elohim, Bapa, agar diutus kemudian untuk menyelamatkan dunia. Itulah Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, Muhammad. Cocok sekali adik ini pakai jilbab betulan. Coba ambil kain horden dulu, tutup begini. Cantik sekali. Tapi nanti saya jadi Jadi harta lagi. Muhammad adalah salah satu jalan keselamatan. Betul. Ya, benar. Pertanyaan saya, Muhammad bangkit atau masih dalam kuburan? Nah, ini pertanyaan bagus. Yang menjadikan standarisasi keselamatan itu bangkit dari kuburan itu siapa? Nabi Musa tidak keluar dari kubur. Nabi Abraham tidak keluar. Ishak tidak keluar. Tidak ada yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu setan, hantu. Dia mati 3 hari 3 malam, lalu bangkit tubuhnya naik ke surga dan duduk di No. sisi kanan Allah Bapa. Nah, Muhammad, di mana keselamatan Muhammad? Posisi Muhammad dalam kuburan. Ini ada di mana? Dia tidak ada di surga. Al-Quran. Jangan. Al-Quran. Anda bilang Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad yang mati ini, orang-orang yang mati dalam jalan Allah itu mati. Melainkan mereka hidup berada di sisi Tuhannya. Jadi Nabi Muhammad itu hidup berada di sisi Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu. Gimana? Sedangkan yang keluar merangkak dari kubur menurut Yesus itu iblis. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Tidak. Hai. Tidak ada. Yesus Coba dibaca. Coba dibaca di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta sebentar kita ambil Bible. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Azif. Astagfirullahaladzim. Matius. Semua Matius. Matius 12, 38 sampai 40. Matius 12. Bentar ya Bang Zuma. Iya. 5.
tiga berapa? 38 38 sampai 40. Iya. sampai 40. Aku baca ya Bang Zuma. Boleh. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus, Guru. Yuk. Ya kan? Itu kata orang Farisi dan ahli Taurat yang mengatakan kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatlah jahat. Angkatan jahat. Angkatan yang jahat dan angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan dan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia yang tinggal di dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Sampai Rahim bumi. Rahim bumi 3 hari 3 malam. Iya. Nah, anak manusia Jangan berada sampai. dalam perut bumi itu tanda untuk siapa? Untuk Yesus. Untuk orang jahat dong. Manusia. Bukan. Angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini menuntut satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Betul? Betul. Nah, itu tanda diberikan untuk orang jahat atau orang benar? Orang jahat. Nah, siapa yang memperingati kebangkitan hari ketiga? Islam atau Kristen? Katolik. Katolik. Berarti Katolik ini masuk dalam kategori angkatan jahat atau tidak? Tidak. Tidak. Loh. Yesus Gimana? jahat. Dia angkatan jahat minta tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada orang jahat, angkatan tidak setia. Selain tanda Yunus, 3 hari 3 malam. Yunus dalam perut ikan, anak manusia dalam perut bumi. Nah, siapa agama yang menjadikan kebangkitan hari ketiga sebagai simbol keyakinan? Islam atau Katolik? Katolik. Nah, sudah. Berarti Katolik adalah buktinya dia terima tanda itu. Buktinya tanda itu kalian terima. Itu Yesus mengatakan sendiri bahwa iya. Iya. Untuk tanda untuk angkatan jahat itu, Dek. Hah. Angkatan jahat ini minta satu tanda. Tandanya apa? Anak manusia berada dalam perut bumi. Berapa hari? 3 hari. Kalau 3 hari masih ada nggak hari keempat? Enggak, dia harus bangkit. Siapa yang menerima kebangkitan Yesus? Katolik. Bentar ya Manzuma. Kan semua yang Ya mungkin. Yang pasti yang diberi tanda angkatan jahat. Ayo. Hanya gara-gara perpuluhan pendeta pastor tidak mau mengajarkan dalil ini kepada jemaat. sudah menerima. Saya sudah terima. Dalam nama Yesus. Memberi letak amal di jalan. Memberi bagi orang-orang yang mau membangun Yesus. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena non-muslim. Ya. Alhamdulillah. Cuma saya baca. Baca lagi, nggak apa-apa. Diulang-ulang sampainya adik ini jatuh cinta sama Bang Suma. Diulang aja terus, nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya di Makassar kok tinggalnya. Yang jahat dan tidak setia itu menurut suatu tanda. Menuntut
Tapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Ya kan tidak diberikan kepada mereka. Berarti tingkatan jahat itu tidak diberikan kepada mereka. Selain Kayak jahat. Selain Yunus, manusia. Selain dalam perut. Yunus dan anak manusia yang kan tinggal di dalam. Nah nih, tak kasih data adik. Itu Selain anak manusia berada dalam perut. itu tidak diberikan tanda selain Nabi. Dan Selain anak manusia tanda, yang selain tinggal di tanda dalam Nabi Yunus, rahim perut bumi. atau bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa? Orang jahat atau orang benar? Orang jahat. Dan orang jahat itu bukan Yesus Kristus. Jahat. Memang bukan Yesus. Tapi yang menerima tanda itulah orang jahat itu. Dan itu digenapi oleh Katolik. Na'udzubillah min zalik. Yuk. Adik ini termasuk dalam golongan itu kan? Tidak, orang jahat tidak. Katolik baru-baru memperingati Desember. Nah, bisa tidak. Baru-baru diperingati hari kebangkitan Yesus nih. Baru-baru nih. Baru aja. Iya. Dan diperingati oleh orang Katolik. Itu tanda untuk orang jahat. Sayang loh, cantik-cantik begini masuk neraka. Aduh, sayang sekali loh. Enggak. Sayang. Ini tanda orang jahat. Daripada Nabi Muhammad masih dalam. Sudah dibilang, Bagi orang-orang sudah. Adek, tadi Anda berbicara, yang dikasih tanda anak manusia. Yesus itu anak manusia. Nabi Muhammad anak manusia. Sekiranya Nabi Muhammad anak manusia juga bangkit pada hari ketiga, berarti kami percaya, berarti kami juga angkatan jahat dong. Makanya Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur pada hari ketiga karena dia bukan tanda untuk pengikutnya, bukan orang jahat. Itu fakta, itu real. Kita lihat. Kita lihat murid-muridnya yang asli. Apakah percaya Yesus itu bangkit pada hari ketiga? Tidak. Baca Lukas 24. Lukas 24, adik ini baca Lukas nomor 9, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Coba dibaca. Percaya nggak murid-murid yang asli kalau ada bangkit dari kubur atau tidak percaya? Kita bedakan antara Katolik dengan murid Yesus. Baca Lukas 24. 24. Ya, dari nomor 9. Nomor 9 sampai nomor 12. Kita bandingkan antara Katolik dengan murid asli. Bagaimana sikapnya tentang kebangkitan? Baca. Masya Allah, sangat luar biasa pemaparan dari sudut pandang yang berbeda, sehingga membuat diskusi ini semakin menarik. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Oke. Sudah Bang Zuma? Sudah omongnya? Baca. Dan Udah. setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu. Ya ulang lagi Bang Zuma. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan kepada 11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dan Magdalena ya, dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukan pada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perkataan itu. Mereka tidak percaya. Lalu cepat karena mereka terus yakin. Saya tidak percaya intinya karena memang tanda kebangkitan bukan diberikan kepada mereka. Ayo, murid asli tidak percaya, mereka menganggap omong kosong.
Tapi Katolik, oh, halilintar. Baca nomor 34. Boleh? 37. Dari 24 itu. 37. Baca. 37. Mereka terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Bukan tetapi kenapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan ini dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Selamat di kebenaran. Hantu Nah, sekarang ada daging. muridnya mengira melihat apa? Mereka mengira melihat hantu. Katolik Tetapi- ketika Yesus keluar dari kubur mengira Yesus apa? Berkata sendiri, lihat, rabalah aku. Ya, itulah makanya aku bilang murid-muridnya tidak percaya, malah menganggapnya hantu. Kenapa? Karena mereka tidak diberi tanda bahwa aku akan bangkit pada hari ketiga. Yang diberi tanda itu hanya angkatan jahat. Mereka bukan orang jahat, makanya nggak percaya. Andai saja tanda itu diberikan kepada mereka, mereka akan rindu. Hari pertama, waduh lama kali guru kita nggak bangkit. Hari kedua, kapan ya? Masih 1 hari lagi, sabar. Begitu bangkit pada hari ketiga, melihat Yesus, gembira dong mereka. Hore, guru kita bangkit, hore. Bukan malah takut mengira melihat hantu. Itu fakta, deh. Itu real. Nah, Mendengar dulu. Ya, mereka. Tetapi Yesus berkata, ya, lihatlah, rabalah, lihatlah tanganku, hantu tidak. Jadi dia datang dari surga. kok dari surga? Dari kubur. Dia Kejadian Dia itu datang dia dari keluar surga. dari kubur, Ade. Itu keluar dari kubur. Muridnya tidak percaya. keluar dari kubur dan masuk surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, lalu datang, diutus oleh Bapa menjadi nabi. Hancur sudah ini. Hancur sudah ini. Mau berkhotbah di sini rupanya. Tidak begitu polanya, adekku yang cantik. Nggak begitu. Yesus itu memang... Gimana? Baca di Yohanes, Lukas, ini yang ke-33 ya. Ini yang ke-30. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kebelasan murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan dirinya kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan kepada yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Pada waktu itu ia memecah-mecahkan roti. Nah, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkatalah kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka hantu. Mereka melihat hantu, menyangkakan. Mereka hanya menyangka dan hanya takut. Bukan tetapi ia berkata kepada mereka itu Yesus ya. Yesus, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku berdirilah ini. Rabalah aku Sendiri. Nah, hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka dan
Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, lalu mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Jadi seperti itu Bang Zuma. Jadi murid-muridnya tadi hanya menyangka dan hanya ketakutan. Tapi Yesus duduk di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, lihatlah tangan dan kakiku, rabalah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti itu. Bagaimana Bang Zuma? Oke. Andai saja mereka diberi tanda anak manusia akan bangkit pada hari ketiga, apakah mereka akan mengiranya hantu? Tidak mengiranya hantu. Tidak. Bukan. Andai saja mereka diajarkan, aku akan bangkit pada hari ketiga. Berarti mereka menunggu kan? Ya menunggu, mereka menunggu. Nah. Apakah dia datang? Nah, ketika dia datang, Ketika ia datang, mereka tidak mungkin menganggapnya hantu. Karena sudah dipesan. Ya kan sudah ditanya. hanya Nanti aku bangkit pada hari ketiga ya. Iya guru. Begitu hari ketiga, mereka pasti menunggu detik-detik. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Pada hari ketiga itulah masa yang paling menegangkan. Begitu benar-benar muncul gurunya, mereka tidak akan takut. Mereka tidak akan kaget dan mengiranya hantu. Karena sudah dipesan. dia datang dari surga. Sekarang begini, kalau misalnya ada saudara Anda yang meninggal, sebelum meninggal dia mengatakan pada hari ketiga saya bangkit ya. Apa yang Anda lakukan? Menunggu atau tidak? Dia kan manusia biasa, bukan manusia Tuhan. Dia bukan. Enggak. Nah itu, sedangkan manusia biasa aja, Anda ragu untuk menunggu. Anda takut untuk menunggu. Ini Tuhan yang menjanjikan saja, pasti mereka tunggu. Apalagi Yesus punya banyak mujizat. Pasti mereka tunggu dan pasti mereka tidak akan mengatakan ini hantu. Tetapi karena Yesus tidak memberikan tanda bangkit pada hari ketiga kepada mereka, makanya mereka menganggapnya hantu. Karena yang diberikan tanda untuk bangkit hari ketiga itu hanya angkatan jahat doang. Mereka tidak. Itu. Makanya mereka menganggapnya hantu karena tanda bangkit hari ketiga itu hanya untuk orang jahat, bukan untuk mereka. Murid-muridnya tidak menunggu Yesus bangkit. Begitu saudari. Jadi kebangkitan hari ketiga itu di dalam Yohanes 12 nomor 30 yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Nah, sebelum ke situ kita ke Yesaya 14 dulu. Boleh? Yesaya. Mungkin tidak Yesaya di sini. Bang, di sini. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Supaya adik tahu sih. Alkitab, Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama kan Taurat. Yesaya, kitab Yesaya Perjanjian Lama. Baca di Perjanjian Lama Yesaya. Ini kitab Perjanjian Baru. Tidak ada Perjanjian Lamanya mana? Perjanjian Lamanya Bang memang. Nah, di Perjanjian Lama di kitab Yesaya nomor 12 sampai 15, iblis dilemparkan ke dalam kubur. Kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 30, iblis dilemparkan keluar dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur itu iblis. Tuhan Yesus kan bangkit, bukan melempar. Bangkit dan melempar itu beda. Enggak dong.
Enggak. Yesus itu tidak bangkit dari kubur, adik. Bangkit itu apa? Keluar Itu dari apa? kubur. Keluar, bangkit dari kematian, artinya dia keluar dari kubur. Nah, melempar itu apa? Dilemparkan keluar, karena tadinya dilemparkan ke dalam. Melempar dan bangkit. Bangkit dan lempar itu kan berbeda. Betul, bahasa Kristen bangkit dari kubur. Padahal itu adalah iblis yang disimpan di goa yang gelap, lalu keluar pada hari ketiga itu. Itu kata Yesus. Yohanes 12 nomor 30. Yesus yang mengatakan itu. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ya keluar dari goa. Goa apa? Goa kuburan. Injil lain. Seorang generasi hancur sudah. Aduh, parah ini. Tidak apa-apa. Beliau mau belajar, tidak masalah. Teman-teman, sabar ya, teman-teman ya. Sabar. Yang di bawah jangan panas. Sabar. Biarkan adik manis ini belajar. Kita tunggu. Beliau mau belajar, nggak apa-apa. Teman-teman, makasih ya telah mendukung live kita, Masya Allah. Tembus 2,1, tembuskan sampai 3M. Semalam itu hampir 7 ya teman-teman ya. 6 kan ya semalam. Iya. Sabar. Sahabat-sahabat menjadi saksi bagaimana seorang Katolik belajar Bible dari seorang Muslim, kan gitu ya. Terima kasih sahabat Zen, Barakallahu Fik. Teman-teman semuanya makasih ya. Saya nggak bisa nyebut satu-satu namanya. Absen teman-teman. Love orange-nya teman-teman absen. Silakan. Saya ini orang kafir Bang Zuma. Gara-gara tidak bisa jarang baca ini. Baca Alkitab. Ini saya tadi Bang Zuma ya. Iya saya 14, betul. Melempar itu ya Bang Zuma. Iya. Diam-diam ternyata YouTube juga mati teman-teman. Teman-teman nggak bilang-bilang. Ini orang. Di mana tadi Yesaya ayat keberapa tadi Bang Zuma? 12 sampai 15. Teman-teman, iya terusnya mati. Dari tadi nggak dibilang, nggak dilaporin, kasihan YouTube-nya. Jaringan memang gangguan malam ini. Ini saya 14. Iya, 14. nomor 12. Iya saya 14. Itu saja. Iya saya 14 nomor 12 sampai 15. Hah? 15. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalah bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi
ketinggian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam liang kubur. Nah, siapa yang dimasukkan ke liang kubur? Bintang timur kan? Mati. Bintang timur. Kan? Iblis Ya, yang iblis. ingin menyamai Tuhan. Iblis dilemparkan ke alam kubur. Betul? Nah, dia dilemparkan ke dunia orang mati. Sekarang di dalam Yohanes 12:30, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur dong. Makanya Yesus memberikan tanda angkatan jahat kepada angkatan jahat itu anak manusia keluar dari kubur. Makanya yang datang tadi makan ikan goreng itu sebenarnya bukan Yesus. Bukan. Yesus sendiri yang bilang Bukan itu bukan Yesus lagi. kalau. Tapi itu kata Alkitab Tuhan Yesus. Iya, itu maunya Katolik. Makanya kitab itu yang dipakai. Yang keluar dari Ada kubur aja. itu bukan Yesus, bukan Yesus. Tidak percaya. Tidak Baca percaya. Markus 16 nomor 12 coba. Baca. Soal cuma ini bikin saya ini. Markus 16 ya betul ya. Iya. Maaf ya Mbak Zuma. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Apa menurut pengikut penontonnya di sini? Markus 16 nomor 12. Ayo pakai kain dulu, ditaruh di kepala dulu. Pakai tudung dulu, pakai tudung. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitakan bukannya kepada teman-teman lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan membanggang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya kan? Saya sudah bilang dari awal, Yesus angkat ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Itu cerita Markus, adik. Nah, nomor 12-nya tadi itu loh. Apa katanya? Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Nah, pertanyaannya,
dalam rupa siapa dia datang di situ? Rupa lain atau rupa Yesus? Dengar dulu Bang Zuma. Jadi saya dari nomor 9 ya, jangan langsung ke nomor 12. Soalnya Ya, silakan. Silakan. setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, pada hari pertama itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan pada menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah lihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi di sini Yesus hidup, tapi mereka tidak percaya. Nah, tidak percaya. Dalam rupa yang lain. Rupa lain. Rupa lain. Setelah itu, Jadi yang ia menampak jadi yang diberitakan dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan ulang lagi. beritahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi pada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 12 orang itu. Ketika mereka sedang makan, ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkian hati mereka. Lalu oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dia dibaptis akan diselamatkan. Nah, Beritakan rupa lain Injil. enggak? Rupa lain enggak? Dia tidak. Rupa lain enggak di situ deh? Rupa lainnya muncul di sana bukan Yesus. Ya, tapi setelah Yesus menafsirkan Ada Aquarius barakallah mantap, masya Allah. Iya, yang nampak di situ yang keluar dari kubur itu orang lain. Orang lain itu, tapi mengaku Yesus. Makanya murid-murid tidak percaya. Percaya murid-murid. Gak percaya. Lama baru mereka. Silakan. Saya bacain silakan. 33 ya. Silakan. Pada jam 12 kegelapan di seluruh daerah itu. Dan kan ini Yesus gitu. Setelah Yesus disalib, Yesus mati. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Elohi Elohi lama sabachthani. Nah itu nggak mungkin Yesus, itu nggak mungkin Yesus. Itu bukan Yesus. Yesus mengatakan apa? Sahabat Aquarius. Yesus mengatakan apa, Dek? Bapa tidak akan meninggalkan aku seorang diri. Bapa senantiasa bersama dengan aku. Dan Yesus tidak pernah memanggil Bapa dengan sebutan Eli. Tidak pernah. Itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Tulis dalam Alkitab. Kitab Alkitab ini adalah Injil-Injil. Jadi, Catatan apa?
Itu catatan orang-orang yang dikumpulkan oleh Markus. Itu kesaksian-kesaksian orang. Itu tidak ada validasi dari Yesus. Ini kesaksian Markus. Di Yohanes juga seperti ini. Nah, Kisah itu seperti dia ini. makanya. Diberitakan oleh Kumpulkan kesaksian itu. Ya. Tapi yang pasti berita Markus itu dia akui bahwa yang dia lihat di situ bukan Yesus tapi rupa lain. Rupa lain itu. Bahkan yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Mendengar itu, Masa Yesus ditinggalkan sama Bapa? berkatalah ia, lihat ia memanggil Elia, maka datanglah seorang dengan bunga karung, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucurkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya ketika ia tabir bait suci setelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang terdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Berarti Yesus adalah anak Allah. Sampai situ ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda dan Yohanes, serta Salome. Ya. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayani waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terbuka, yang juga nanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepada pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah mendengarnya keterangan kepada pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib, menggapainya dengan kain lenan itu, lalu ia membaringkan dirinya di dalam kuburan, digali di dalam bukit batu, kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Setelah lewat dari sahabat, Maria Magdalena dan Maria Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, sebab matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dan pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memegang satu besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea.
Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apapun kepada siapapun juga karena mereka takut. Dengan singkat mereka sampai semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan membinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berarti Yesus selamat dong. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi, berarti dia bangkit. Hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang telah menggiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Berarti Yesus hidup dan telah dilihat olehnya. Ya itu orang kan, kepada murid-murid Yesus. Tetapi sebagian murid Yesus tidak mendengar, tidak percaya. Hanya sebagian. Tapi Petrus sudah percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedengkian hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan." Berarti Yesus selamat dong Bang Zuma. Berarti Yesus selamat. Yesus selamat. Iya. Yesus memang selamat. Masalahnya yang bangkit ini rupa lain. Yang bangkit itu rupa lain. Itu masalahnya. Dan sebelum ini terjadi, Yesus sudah pernah mengajarkan muridnya, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku." Tadi Yesus memberikan tanda untuk angkatan jahat. Anak manusia akan keluar dari kubur. Itu tanda angkatan jahat. Yang kedua, penyesat akan datang memakai namanya dan berkata, "Akulah Kristus." Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dia datang memakai nama Yesus. Jadi kalau dikatakan bahwasanya angkatan jahat minta tanda, anak manusia akan keluar dari kubur, maka anak manusia yang diperuntukkan untuk angkatan jahat ini akan mengaku Yesus. Tapi dalam rupa lain. Seperti itu adanya. Jadi kalau hari ini saudara kami Katolik menyembah Yesus, yaitu karena memang ada yang keluar dari kubur memakai nama Yesus. Yang disalib ini mengakui bahwa dia bukan Yesus. Adik mau tahu di mana dia mengakui bahwa dia bukan Yesus? Di mana? Lukas 22, nomor 6869. 67, 68, 69. Dia mengakui, "Aku bukan Yesus." Jadi selama ini Katolik menyembah makhluk asing yang bukan Yesus tapi ngaku Yesus.
Itu kan menurut pemikiran Bang Zuma. Enggak dong, enggak Tapi- mungkin. Enggak mungkin Yesus ini. Tentang Alkitab Coba. ini. Dibaca aja Kenapa, Bang? dulu. Dibaca aja dulu deh yang tadi. Lukas 22 yang Lukas kumaksud. 22 nomor 67 sampai 69. Hmm. Iya, sampai 50 saja ini. Lukas 22 kan? Silakan. Bentar. Saya Ya. tahu ya. Oke. Kalau saya paham, saya masuk Islam. Bang Zuma, kalau mau saya masuk Islam, Bang Zuma mau nggak? Kalau saya Oh, masuk iya Islam. dong. Mau. Biar rame-rame kita ke surga sama-sama. Berani di sini. 6 berapa tadi Bang Zuma? 67 sampai 69. Saya baca dari 63. ya 63. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan mengulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, cobalah, katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujatan yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada kepala dan ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke Mahkamah Agung. Agama. Mahkamah Agama Mahkamah Agama mereka. Katanya, jika engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Ini untuk para ahli Taurat ya. Yesus berkata kepada ahli Taurat, mana tadi ya? Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu? Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan, berarti di atas. Jadi yang berbicara ini siapa? Yesus. Jadi yang berbicara ini siapa? Yang duduk di sebelah Yesus. kanan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Yesus. Ada berapa Yesus? Yesus. Mengatakan Yesus. Yesus yang ditanya, Yesus. Terus Yesus juga mengatakan mulai sekarang Yesus Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah di surga. Dan yang disidang jadi yang disidang ini siapa? Yang disidang ini siapa? Yang disidang ini kan Yesus. Nah, lalu yang duduk di atas, yang duduk di sebelah kanan Yesus. Bapak. Berarti ada dua. Kristus. Berarti ada dua Yesus. Satu. Itu. Loh. Mulai sekarang Anak Manusia sudah duduk. Berarti Yesus sudah ada di atas. Berarti yang disidang ini orang lain yang dianggap Yesus. Makanya dia ditanya, apakah engkau Mesias anak Elohim? Kenapa dia ditanya begitu? Karena mereka ragu, mereka nggak percaya ini Yesus, mereka nggak yakin. Makanya dia mengatakan, apalagi gunanya saya menjawab dan apa gunanya saya bertanya? Kau tidak akan percaya. Kau tidak akan percaya. Mulai sekarang Anak Manusia telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa.
Berarti yang di sidang ini bukan Yesus. Orang lain. Yang keluar dari kubur juga orang lain. Yang kalian sembah di gereja juga orang lain. Makanya Yesus dalam Matius 7, 22, 23 pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu. Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku wahai orang-orang Katolik, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus Dan seperti Yesus yang mengatakan, Yesus yang mengatakan, aku mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. ya, itu adalah Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Bukan Lalu yang di sidang ini siapa? yang disidang adalah Yesus. Yang duduk di sebelah kanan di atas siapa? Yesus setelah mati Yesus angkat ke surga, lalu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Lalu yang di sidang ini siapa? Bukan setelah mati, dia bilang mulai sekarang. Yesus sudah duduk di sebelah kanan. Berarti yang duduk sekarang di depan mahkamah agama ini siapa? Makanya Al-Quran mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, tidak menyalibkan, melainkan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Makanya tadi di Markus 16 nomor 12, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain, diserupakan. Maka yang kalian sembah adalah orang lain yang kalian kira Yesus. Kenapa? Karena yang menyalib Yesus ini adalah orang-orang yang membenci Yesus, maka Tuhan membalas kebencian mereka dengan menyelamatkan Yesus dan menggantikan Yesus dengan orang lain. Sehingga orang lain ini yang dikira Yesus mereka jadikan Tuhan sampai hari ini. Itu fakta, itu real. Al-Quran surah Al-Araf ayat 27-30. Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan orang-orang yang tidak beriman. Itu juga yang dikatakan kemudian oleh Petrus. Dalam kisah para Rasul 2 nomor 36, Yesus yang kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Dan saat itu bukan Yesus. Memang Yesus. Yesus yang jahat itu yang percaya Yesus mati di salib. Yang percaya Yesus keluar dari kubur, itu orang jahat. Alamak, Enggak. adik ini pintar loh. Jangan nipu diri sendiri, jangan. Itu zalim namanya. Zalim. Tidak mesti adik ini percaya apa yang saya sampaikan, tidak mesti. Tetapi paling tidak setelah dari sini diulang-ulang lagi apa yang saya beritakan, yang saya sampaikan. Apakah Bang Suma salah? Apakah Bang Suma benar? Direnungkan lagi. Saya tidak punya hak untuk membuat adik ini keluar dari Katolik. Silakan. La ikrah fiddin. Tapi paling tidak gunakanlah akal belajar Bible. Ingat, terkadang Ya, Bang. punya kita itu malas kita baca. Orang lain yang rajin membacanya. Ya toh? Sama seperti seorang pengacara lebih menguasai materi daripada yang punya barang. Nah, sama seperti Anda punya buku yang menguasai saya. Kenapa? Karena adik ini merasa ya sudah benar, imannya benar, pokoknya masuk surga. Ada pastor kok yang memberitakan. Anda lupa, pastor juga tidak semuanya paham Bible. Yang pasti mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas. Berarti yang duduk di situ bukan Yesus. Gitu. Saya kira begitu adik. Nanti lagi kita lanjut. Istirahat dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah diskusi lintas agama yang sangat menarik. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu, hikmah, dan manfaat dari diskusi ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah kita mendengarkan bersama diskusi lintas agama yang penuh ilmu, hikmah, dan manfaat, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Semoga diskusi tadi bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan buat sahabat semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan tetap jaga persatuan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas seperti monyet, silakan keluar dari Islam, boleh milih Kristen atau Katolik. Tak ada perintah wajib di situ. Tapi mimpi masuk surga. Tapi bagaimana mau masuk surga, masuk akal aja tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi